kita bersama dalam kesempatan ini, ayolah bergumul desa yang akan kita jadikan sebagai platform atau percontohan. Kita tidak usah muluk-muluk banyak desa yang mau kita beri percontohan, setidaknya 1 atau 2 desa saja di kabupaten. Karena sampai 5 tahun pendampingan kita di Kabupaten Labuan Batu ini belum ada 1 desa pun yang representatif yang bisa dijadikan contoh dalam keberhasilan kita melakukan pendampingan. Itu mutlak adanya. Tidak menyalahkan siapapun, tetapi ini PR besar kita di dalam rumah besar pendampingan. Maka untuk itu dari perspektif penyelenggara pemerintahan, dari perspektif pemberdayaan, dari perspektif pembangunan, dari perspektif BUMDes dan perspektif apapun itu, desa di 75 di Kabupaten Labuan Batu tidak representatif untuk dijagokan dalam hal apapun. Ini kan tamparan bagi kita 5 tahun pendampingan. Maka saya berharap sekali tahun ini setidaknya ada 1 yang akan kita gagas bersama. Makanya kami meminta teman-teman untuk duduk bersama, bagaimana berpikirlah kita bersama memberikan 1 percontohan saja, 1 saja harapan kita, sehingga nanti ada yang bisa kita banggakan di dalam pekerjaan pemberdayaan dan pendampingan di dalam keikutsertaan kita di dalam program ini. Karena saya yakin sekali teman-teman, ini evaluasi kita kan sangat presisi dilakukan oleh Kementerian Desa. Bahkan juknis terakhir yang dikeluarkan dari situ, kalau teman-teman lihat, kebetulan kami sudah punya modul-modulnya, itu kami pelajari, memang agak ketat sekali. Nggak bisa seperti 5 tahun ke belakang yang mohon maaf ada yang kerja tidak kerja tapi gajian. Itu semua kita rasakan, tidak tingkat PA-nya, bahkan tingkat PLD-nya itu kita rasakan. Tapi itu sebagai catatan kita saja, tidak ada masalah karena sudah kita jalani, tidak menyalahkan siapapun. Tapi harapan kita sebagai pemberdaya, kalau kita memang terilhami kita ingin dari pemberdaya, marilah kita coba 1 berikan kontribusi yang representatif, saya rasa, untuk bagaimana kita mengendalikan desa-desa sebagai percontohan. Itu yang pertama. Untuk itu makanya saya coba tekankan 1 materi yang hari ini dalam kerja pendampingan kita sering terlewatkan, bahwa di dalam pemberdayaan itu ada 1 kelompok-kelompok di masyarakat yang mungkin kita bisa jadikan objek sebagai pola pembangunan, baik itu cara berpikir maupun cara berkegiatan atau berpraktek, sehingga teman-teman ada 1 kegiatan yang fokus, baik itu di tingkat pembangunannya maupun di tingkat pemberdayaannya. Maka lembaga kemasyarakatan desa itu adalah 1 objek yang sangat vital sekali, saya rasa, untuk kita jadikan 1 tolak ukur pembelajaran, atau kita jadikan organisasi pembelajaran di dalam kerja-kerja pemberdayaan kita. Maka saya bawakan materi ini untuk kita bisa melihat sejauh mana peran, kemudian sejauh mana fungsi kita, sejauh mana eksistensi kita ada di desa. Karena saya jujur, saya evaluasi pelatihan-pelatihan yang baik dilaksanakan oleh tenaga ahli, baik yang dilaksanakan oleh instansi manapun, itu sama sekali tidak berbekas di dalam penyelenggara pemerintahan desa atau di dalam badan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Masalahnya di mana? Mungkin kita sudah tahu hulu sampai hilir, tapi kadang-kadang kita nggak bisa sentuh lagi, tidak bisa kita masuk lagi. Nah, di 2021 ini ada secercah harapan yang mungkin bisa kita bisa praktekkan, bahwa kita bisa 1 berikan contoh di dalam membangun komunikasi di dalam LKD itu. Saya yakin dan percaya teman-teman, hampir di seluruh laporan individu teman-teman itu saya tidak pernah temukan, atau jaranglah ada juga ditemukan, jaranglah menemukan ada interaksi yang baik antara pendamping maupun pendamping lokal desa terhadap kelembagaan itu. Semuanya hanya berkutat di penyelenggara pemerintahan desa dan badan usaha milik desa. Walaupun outputnya seringkali salah di dalam pelaporan, tapi itu pun tidak kita salahkan. Itu proses pembelajaran kita di dalam dunia pemberdayaan, karena latar belakang kita yang memang tidak fokus di situ sebelumnya, itu tidak ada masalah. Tetapi fase 5 tahun kita
berjibaku dengan dunia pemberdayaan. Saya rasa itu sudah dewasa lah dalam cara berpikir dan bertindak kita. Kalau kita pada lubang yang sama terjatuh untuk 2 kali, saya rasa itu suatu kebodohan untuk kita sebagai pemberdaya, karena kita memberi daya yang dari down menuju ke part yang lebih tinggi. Makanya LKD ini saya rasa satu objek. Tolong Pak Eka di apa? Saya ke situ saja ya. Nanti biar teman-teman bisa depan. Bisa kita nanti diskusi saja. Maksud saya kita diskusi ke depan bagaimana kita, karena gini teman-teman, kami kemarin rapat sama dinas PD, ini kita tawarkan, maka nanti teman-teman bisa mengakses lebih luasa, baik itu bagaimana mengotak-atik biayanya, mengotak-atik dalam tanda kutip positif ya, mengotak-atik bagaimana pembiayaan ke depan atau bagaimana pendampingannya, karena kan stressing untuk 2021 Kementerian Desa itu kan cuma 2, dia peningkatan ekonomi masyarakat, kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu objeknya LKD, ya kan? Itu LKD baik yang terdistribusi di dalam kelompok-kelompok masyarakat maupun di badan usaha itu desa. Itu kan secara gambarannya jelas. Jadi teman-teman bisa deskripsikan bagaimana kerangka kerja di tahun 2021, karena perencanaan yang teman-teman bangun nanti itu per hari dan itu online. Saya nanti ketakutannya karena tidak terbiasa, karena tidak ada objeknya, nanti terjadi kesalahan-kesalahan atau missing yang dilakukan dalam perencanaan pekerjaan. Maka kami kasih gambaran-gambaran umumnya, ya, baik PDTI apa, kemudian PDP apa, nanti teman-teman yang coba ejawantahkanlah, turunkan ke PLD sebagai supervisi mereka. Tapi secara umum nanti kita coba diskusikan lebih konkret bagaimana ke depan LKD ini kita jadikan satu, katakanlah organisasi pembelajaran bagi kita. Oke, itu dasar hukumnya teman-teman bisa lihat. Undang-Undang nomor 6 diturunkan lagi, PP-nya teman-teman sudah baca, Permendagri. Ini Permendagrinya tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Mungkin teman-teman dari beberapa orang di kita 17 orang ini, saya yakin belum ada yang pernah baca atau buka aja belum pernah, atau baru dengar ada istilah Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang LKD dan lembaga adat desa, LAD namanya. Ya, saya yakin tuh. Tapi nggak ada masalah, kita diskusikan. Ini dasar hukumnya, kemudian ada perbuknya nanti, kemudian kalaupun perbuknya tidak lahir, maka nanti bisa langsung ke peraturan desa. Nah, itu tentang skelaton ya, skelaton itu terhadap LKD. Itu yang pertama. Kemudian Pak Eka, maka tolong. Oke. Nah, ini ya, apa yang ini pembangunan desa. Perhatikan nih, kalau pembangunan desa ya, yang definisi pembangunan desa itu peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan hidup dan kehidupan. Ada 2 variabel, hidup dan kehidupan. Kalau kehidupan itu di situ ada interaksi, baik manusia dengan manusia, manusia dengan organisasi, organisasi dengan manusia, atau organisasi dengan organisasi desa dengan organisasi kecamatan. Itu luas, ada 12 interaksi yang dibangun. Itu konteks kehidupan. Kalau hidup kan ya kayak kita ini hidup. Kalau kehidupan itu berbeda, dia ada interaksi di sana. Ada 12 interaksi dalam varian-variannya. Itu nanti di kesempatan lain kita jelaskan. Itu masuk dalam kategori pembangunan, oke. Nah, ini lembaga LKD ini wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawas pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Sebenarnya ini kan teman-teman sudah ikuti, teman-teman ada di dalamnya ketika musyawarah-musyawarah baik itu penyusunan RPJM, RKP, penetapan RKP, BUMDes dan lain-lain. Tetapi kadang-kadang tidak maksimal. Ketidakmaksimalan itu bukan kesalahan pendamping sebenarnya, tapi memang ada kesalahan-kesalahan yang itu baik disengaja maupun tidak sengaja, baik sifatnya internal maupun eksternal. Ya, kita tahulah kerumitan itu di desa. Cuma kita kan tidak mungkin hanya tinggal diam berlarut-larut untuk itu. Kira-kira kan begitu. Maka untuk dari ke depan, di 5 tahun ke depan, kami berharap, kita berharap semuanya itu kita maksimalkan. Saya belum
pernah atau saya belum melihat praktik teman-teman di dalam laporan-laporan teman-teman itu melihat contoh nih, misalnya di warung-warung atau di rumah-rumah ibadah, ya kan? Maksud kami ke depan untuk pula untuk kegiatan perencanaan itu masuk aja ke ruang-ruang itu, ya, nggak usah lagi dominan misalnya PDP lah yang paling penting ya, PDP, nggak usah lagi malu atau tabu untuk masuk ke wilayah-wilayah LKD itu. Misalnya Karang Taruna, teman-teman bisa undang teman-teman ikut dalam partisipasi di desa, itu sebagai salah satu bentuk LKD atau PKK, ya kan, atau kegiatan atau lembaga-lembaga lainnya. Jadi teman-teman, saya rasa itu bisa kunci, atau nanti kita bisa bentuk lembaga baru, bisa pendamping desa atau pendamping lokal desa bisa menginisiasi itu, dan kita berharap itu ada inisiasi baru, wadah baru yang teman-teman memang anggap dibutuhkan di desa, dan perencanaan tentang pembiayaannya tahun ini akan kita pastikan sebelum RKP desa itu ditetapkan, karena ini prioritas pemberdayaan desa. Bagaimana penganggarannya? Misalnya teman-teman menginisiasi, kita kan begini, pelatihan dari tahun ke tahun hanya sebatas penyelenggara pemerintahan, benar nggak? BUMDes, benar nggak? Apalagi pemerintahan kepala desa, penyelenggara pemerintahan aja bisa 3 dalam satu tahun. Ada orderan ini, masuk lagi dari sini, masuk. Ada 3 dalam satu tahun. Ini kan maksud kami mubazir, tapi itu biarkan saja. Maka untuk menambahi dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan, apalagi terutama di wilayah tersebut, tetapkan aja kegiatan-kegiatan atau lembaga-lembaga baru itu dibangun, diedukasi, kemudian dia dilatih. Sebenarnya Pak, kalau masalah lembaga, kan saya kan saya dalam materi pemberdayaan. Ini kalau di saat dana desa ini karena terkunci, mereka tidak ada di tempat, maka mereka kayak hidup. Maksudnya contoh, entah mereka bisa kerja atau apa, selama ini kan terkunci setelah ada dana desa, makanya mereka tidak ingin hidup karena sia-sia semuanya. Karena untuk apa kita berbentuk banyak bentuk, sementara pemerintah desa mengunci mereka untuk tidak bisa melakukan apapun. Maksudnya makanya coba silakan seperti saya, bahwa mereka pun dikasih kegiatan atau job atau segala macam gitu. Jadi sama seperti dulu PNP, kenapa mereka hidup itu kan karena mereka dikasih job, itu bahasa kasarnya. Itu yang Taruna, kemudian masjid, gereja, motor itu bisa hidup. Kalau nggak ada gereja, tapi banyak pembentukan pelatihan itu bullshit kalau itu mereka hidup. Iya, makanya itulah sekarang kita sebagai pendamping menjadi jembatan, menjadi bridgingnya gitu. Tidak hanya dibentuk, dilatih, kemudian jadi kasih. Makanya kemarin saya pernah sebut dia dilatih, dia dibentuk, dilatih, dikasih, ya kan? Agar dia educated and trained, biar dia terdidik dan terlatih. Makanya ke depan memang kita tidak bisa membagi buta cara membangunnya. Yang sudah ada saja, misalnya Karang Taruna itu kita coba bentuk, karena begini, Karang Taruna sebagai lembaga yang jelas di desa terkadang hanya jatahnya baju, kan gitu. Ya, benar. Ya, makanya karena kita kalau sudah kita menginisiasi dan tidak mau itu oke. Tapi karena kita terlalu pesimis untuk itu, memandang hal-hal yang sudah terjadi. Maka ke depan kita coba inisiasi dengan konsep baru. Ya, dengan apa? Dengan platform yang diberikan Kementerian Desa. Nah, kalau tidak, ini kan kesepakatan kita di PMD dengan Pak Kabin, Pak Kadin juga, kita bisa negosiasi ulang di sini. Kalau dulu kan selesainya di desa, Pak. Desa mau udah selesai. Alasannya apa? Nggak ada dana. Kira-kira kan gitu, ya kan? Yang kedua bla 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 bla, itu kan alasan yang klasik yang kita amini sama-sama. Sekarang tidak bisa seperti itu. Makanya saya bilang tidak usah semuanya. Misalnya bila dulu dari 24 desa 2 saja sudah oke sebagai percontohan. Misalnya Pane Ilir 1 saja sudah oke. Kenapa 2022 kita nanti akan menjadi racun bagi mereka? Bisa. Kalau kita mau drop out semuanya, saya yakin itu gagal. Pasti gagal, Pak. Tapi kalau satu dari Pane Hulu misalnya, dari 7 kepala desa yang bandal, satu pasti mau itu, Pak. Itu yang jadi racunnya nanti. Panai Hulu misalnya 24, 2 saja
pasti mau Pak, mau. Itu yang akan menjadi racun di dalam 2022. Itu yang kita coba. Masa Wisdan misalnya, Pak Wisdan dari Pangkatan, satu desa saja dia nggak bisa menginfluence, mempengaruhi kepala desanya untuk menganggarkan 15 sampai 20 juta untuk Karang Taruna atau BPK, PKK atau lembaga lain-lain. Itu kan nggak masuk akal. Saya rasa dengan 5 tahun keberadaannya di desa, bila hilir misalnya ada 11 desa, mana yang paling dekat itu saja dulu kita bangun komunikasi. Maksud saya ada produk yang teman-teman inisiasi untuk pemberdayaan di desa. Maksud saya itu satu saja. Kalau lembaganya mau lembaga yang lama boleh, lembaga baru tidak ada masalah. Kalau teman-teman susah untuk mengkomunikasikannya di desa, ke kantor TA. Nanti kami yang mengkomunikasikan untuk menggolkan kegiatan itu di Dinas PMD, baik itu di kami pemerintahan ataupun Ekbal. Ini komitmen kita. Sampai itu sampai itu terrealisasi satu saja, nggak usah kita mimpi 24, 7, 11 itu nggak masuk akal bagi kita. 10 misalnya di lebaran itu nggak masuk akal, nggak masuk akal itu Pak. Kenapa? Karena memang kita berlahan-lahan. Kecuali kita memang mau mengkondisikan desa wilayah dampingan kita tetap pada posisi seperti itu. Kira-kira gitu Pak. Tapi coba kita dare dulu Pak, kita coba dulu, dare to try lah istilahnya. Kita coba berani untuk mencoba lah percontohannya itu. Kemudian Pak, karena itu tadi ya, LKD itu mitra, ya kan? LKD itu dia mitra, artinya apa yang menjadi kebutuhan desa itu bisa disuplai oleh mitra kerjanya. Karena gini Pak, kalau takut desa dengan istilah-istilah data-datanya yang terbuka, itu udah nggak zamannya lagi Pak. SID itu bisa mengakses semuanya. Itu online. Bapak buat SID Kemendes, keluar tuh semua. Bapak mau buat apa? Desa Sidomulyo, keluar semuanya Pak. Jadi kalau dia untuk takut lagi, takut terkecer dengan mortal, nggak dihitung lagi permainannya. Nah, brainstorming itu yang teman-teman bagikan ke desa, bahwa cara mainnya sudah sophisticated, harus sudah canggih. Ngerampoknya pun harus lebih canggih lagi. Kalau ngerampok dengan versi manual, itu pasti gagal. Kenapa? Semuanya dimasukkan ke dalam SID. Nah, disitulah pendampingan teman-teman biar bisa terasa. Kenapa kadang-kadang kepala desa itu lompat langsung ke kita misalnya bercerita tentang banyak hal di kita kan. Kita kasih, mungkin Pak Andi kan juga sering lihat kan di Sungai Baru misalnya jumpa kita kasih hal-hal yang memang sifatnya di luar cara berpikirnya. Ya kan? Kenapa? Karena kita update daripada informasi. Makanya kita kasih ke kawan-kawan informasi itu, kita sering ketemu, kita sering berbicara untuk menyelesaikan itu. Nah, ini 3 pilarnya Pak. Ya, pertama itu nggak nampak ya? Kenapa nggak? Kemitraan, pendayagunaan dan stabilizer dia. Nah, ini secara teoritis lah ya. Nah, ini bentuknya dia sebagai mitra pemerintah desa. Ya, salah satunya teman-teman, kalau kita mau lihat keberadaan teman-teman dalam proses kemitraan di desa terhadap LKD, itu kalau saya melihatnya gampang di musyawarah desa ya. Kalau ikut sertaan masyarakat itu sedikit, sudah barang tentu informasi itu tidak sampai. Ya, makanya dulu kita pernah berdiskusi juga, sampaikan itu ke titik-titik paling jauh atau ke lubang-lubang paling kecil bahwa kita melakukan musdes. Tapi kan kadang-kadang kita nggak sempat. Nah, PLD kita itu harus terus kita genjot. Karena teman-teman nggak sempat, misalnya Bu Reni Siahaan rumahnya di Rantau Prapat, kerjaannya di Bila Hilir gitu kan. Nah, PLD-nya kan orang asli sana, itu yang dimonitor. Sudah tidak. Terkadang kan menjadi bumerang bagi kita di desa atau di ini masalah juga di kecamatan. Kalau kita terlalu agresif di desa, jadi bencana juga kan. Ya kan, jadi bencana juga kan. Tapi itu konsekuensi. Kenapa? Kalau ibu nanti bertabrakan dengan pelaporan, kami yang akan tanggung resikonya. Jadi begini Bu, kalau ibu nggak dapat keyakinan, ibu tetap bisa gajian dan saya yakinkan itu. Tapi jangan dari 11 desa misalnya bila itu semuanya nggak dapat, itu nggak bakal.
Satu saja bermasalah, nggak ada masalah. Kami tenaga ahli yang jaminkan, ibu tetap gajian, gitu loh. Tapi dengan konsekuensi yang benar, dengan kegiatan yang dilakukan pemberdayaan yang benar. Karena teman-teman tenaga ahli, mohon maaf, kejadian juga tanpa ditandatangani kontraknya oleh desa itu gajian. Tanpa ditandatangani kontraknya hubungan lapangan di desa itu gajian. Tapi ada penjelasan. Jangan kayak Sato misalnya nggak ada gajian juga ya kan, padahal dia nggak kerja. Nah ini juga pendampingan di supervisinya yang berbahaya. Kita 2021 nggak mau jadi lagi lah. Kita mau lari lebih kencang lagi. Ya, yang kebiasaan lama kita rubah, kebiasaan baru kita coba pupuk lah. Sudah 5 tahun kita berbenah lah untuk itu. Kemudian pemberdayaan gunaan, kemudian stabilizer. Oke Pak, lanjut Pak. Nah ini nggak nampak ya, nanti saya share aja di handphone teman-teman, nanti coba baca-baca lah dia sebagai mission, passion, target. Nah ini secara tugas LKD artinya memang ini agak berat, saya memang akui agak berat, cuma harus kita coba kayak panen hulu misalnya, ini kan berat nih kerjaan ini, benar. Kami kan sudah kasih gambaran-gambaran itu. Berapa tingkat keberhasilan di Kecamatan Panenhulu, berapa tingkat keberhasilan di Bilah Barat, berapa tingkat di Bilah Hulu, berapa tingkat di Bilah Hilir. Kami ada persentase itu. Makanya nanti kita coba bicarakan, kalau teman-teman nggak bisa, kita mapping. Gitu. Mapping kita ini objektif, bukan subjektif, karena like and dislike lah. Saya nggak suka misalnya mungkin saya nggak bisa. Kita berdasarkan kemampuan aja, ini kan mau mapping. Kalau memang teman-teman mau mapping, kita mapping. Gak sanggup melakukan kegiatan yang mau dipaksa, gitu. Kita mapping. Karena mappingnya objektif, jangan mappingnya subjektif. Saya benci sama Bu Renisiaan, saya itu nggak objektif. Kita berdasarkan kegiatan pekerjaan. Atau kalau menurut saya dekat dengan ini nggak bisa. Tapi cobalah kita mengedepankan objektivitas kita dalam bekerja. Makanya kita coba luruskan aja apa menjadi kebutuhan pemberdayaan kita. Kira kan begitu sederhananya. Salah satunya PDP ini yang paling banyak kerjanya, sampai PDTI. Kalau PDP cumanya begitu, kita jadi susah. Bahkan PLD itu lebih kuat nanti ditekankan oleh PDP. Jangan kadang-kadang ada juga PLD-nya main show kan, main tunggal sendiri, dan kita perhatikan nggak ada masalah. Maksudnya nggak ada masalah, itu menjadi catatan kita aja, menjadi catatan kita, ya itu ke depan. Makanya nanti di penghujung kalau ini kan saya rasa mau mapping ya, SPT kita mau keluar, kami diminta untuk mapping, teman-teman ini bukan nakut-nakutin, kita bicarakan sama-sama. Kalau ada yang mau pindah, kalau Elita Muti sudah pasti pindah lah, karena terlalu jauh, kan gitu kan? Elita itu sudah pasti pindah, nanti menggantinya rekrut yang baru lah. Ini kerjanya beda. Dia pasti juga barat mungkin ya. Ini saya sampaikan Elita sudah ngajukan. Kalau Ustaz masih kita perdebatkan apakah pindah atau tidak, karena itu juga berdasarkan kebutuhan pekerjaan. PLD saya bisa pindah dari luar. Apa? PLD saya juga. Kenapa? Bisa kemarin itu bisa boleh itu nanti kan mereka buat. Mana yang bolos? Itu kan nggak tahu ya, temannya kita kan nggak tahu sih apa di peta. Nah, teman-teman setelah ini kita fokus dulu lah, nanti lah. Setelah ini coba diskusikan lah di internal teman-teman pendamping dan pendamping lokal desa. Karena banyak juga, ya mohon maaf ya, banyak juga selebaran di WhatsApp ada pemindahan. Tapi permainan pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa itu dikocok semuanya. Saya nggak tahu nih siapa yang buat format itu. Tapi ada tanda tangan saya yang ditulis sama kepala dinas. Tangannya belum saya tanda tangan, saya belum dapat itu. Nggak tahu siapa yang memformat ini, kan nggak tahu betul, itu nggak tahu. Coba teman-teman pendamping nanti bicarakan itu, nanti kita bisa diskusikan. Oke, Pak Eka, tentang LKD ini. Kemudian fungsi. Terus habis. Mama, sabotase nih Pak Eka. Kita kali habis ini 50 slide. Ya,
Dua harus pulang. Oke. Saya nengok lain kali lagi kayak gini kan. Lama. Asal sekarang hidup aja. Kenapa sih Bapak bisa ada? Apanya ada? Nah, ini aja, Bu, ya. Terus Pak. Nah, teman-teman ini perhatiin ini, ya. Bentuk-bentuknya di desa ini secara umum lah, ya. Ada RT RW, ya. RT RW itu yang tadi. Karena perangkat terendah itu dusun. Makanya RT RW itu dia dapat insentif bukan honor kalau ada. Di Lingga 3 itu ada RT RW. Tapi di beberapa desa RT RW nggak ada. Nah, kalau RT RW ini coba katanya kan berbagai hal, ada yang mau dihapus, ada yang enggak. Berdasarkan fungsinya coba teman-teman pelajari. Coba sampaikan dampingi. Apa fungsi RT RW itu? Apakah ekuivalen sama dengan kadus atau dia kerjanya yang lain-lain, atau teman-teman bisa masukkan substitusi di dalam pekerjaan-pekerjaan baru, masuk ke dalam peraturan desanya. Ini kan satu ide yang bisa memberikan kontribusi ke desa. Karena RT RW ini ada insentifnya, bukan honor ya, insentif karena dia tidak masuk dalam pemilih KT. Insentifnya berapa? 100.000, 200.000, ya. Nah, ini bentuk kelembagaan. Ada PKK itu sudah pasti. Karena KPMD, ada KPM yang terbaru, KPM ada pos pelayanan ini yang dibentuk Pak Eka tuh, Posyantek tuh, Pak Eka tuh, LPM. Nah, dari sekian ada Karang Taruna, ada sekian beberapa yang lama, teman-teman bisa menginisiasi contoh kelompok anak di desa. Itu pemerhatian anak di desa teman-teman bisa buat. Contohnya misalnya di Sidorukun, berapa kapasitas anaknya di situ, kawan-kawan bisa potret. Ada nggak kita buat kelompok anak di situ, ya kan? Bisa kita buat, bisa ya, silakan oleh kepala desa. Nanti itu bisa kita edukasi dia, baik dia dengan pelatihan atau studi banding atau memberikan alat peraga, itu silahkan saja. Atau pemerhati ibu-ibu. Jadi kan dia lembaga kemasyarakatan desa bisa. Kalau teman-teman ingat, ada dalam 10 organisasi yang wajib hadir di dalam musyawarah desa, itu Permendes dulu nomor 2. Sekarang dirubah menjadi Permendes nomor, kalau nggak salah 16 ya. 17 kan pendampingan, 16 kalau itu. Di situ kan ada 10 lembaga. Sebenarnya teman-teman wajib isi itu. Teman-teman harus bentuk itu agar keterwakilan di dalam musyawarah desa itu forum. Tapi kan gerak-gerak itu kan teman-teman nggak ikutin kan? Nggak bentuk. Gitu. Apalagi PDTI itu tolong kader tekniknya itu diasosiasikan. Jangan nanti Pak, ini komplain ya, ini komplain. Iya betul, komplain sudah 5 tahun kok, yang buat rakyat itu saja, ya kan? Ya sebenarnya boleh teman-teman buat hak, tapi orang yang dilihat itu ada. Jangan dia juga diromusyakan, gitu. Boleh buat teman-teman buat hak, silakan saja, tapi orangnya dipintarkan Pak, silahkan aja, ya, itu maksud saya. Jadi komitmen kita lah, ya komitmen kita ke depan saya berharap LKD ini ada setidaknya satu kecamatan satu terbentuk lah yang baru berdasarkan kebutuhan. Masa teman-teman nggak bisa potret itu desa? Bisa Pak. Jadi semuanya ada. Nggak seberapa macam bahwa mereka diizinkan untuk memiliki suatu pekerjaan atau apa gitu. Mereka hidup. Karena tidak boleh. Ya kita yang menginisiasi Pak, itu kan akan masukkan di dalam RKD desa. Iya, kita menginisiasi jangan orang ini. Karena di sini diskusi dikunci nanti Kita dulu yang bawa itu baru di sini difasilitasi. Kalau sudah masuk edik itu kerjaan kita lagi. Ada dulu barangnya, baru ke tempo. ada. Oke, kita tunggu mana ini ya. Iya, cuman itu karena mereka nggak mau gabung karena diganjal jadi mengurangi ini. Itu 5 tahun yang lalu. Ini kita buat lembaran baru.
Kan kita bilang kita yang tembok di sini. Satu saja Pak. Ada aja dikasih kerjaan masih ada aja. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Kira-kira dari teman-teman lah ada kira-kira masukan lagi atau pernyataan, pertanyaan? Ada lagi? Kira-kira sebelum ke teman-teman yang lain. Tapi saya sangat berharap lah. Saya sangat berharap sekali ini terwujud. Apalagi konsentrasi di Bilahulu ya. Di Bilahulu karena Bilahulu desanya banyak sekali 24 dan pendampingnya banyak. Bila target kita ya Bilahulu, Bilahilir. Itu studi kasus lah. Karena banyak kan. Karena gini Pak, semua kepala desa kebun itu ngeluh. Kami nggak bisa bangun, wah kami buat apa? Kita di situ sebagai menginisiasi. Pak Dasril mengajukan BUMDesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Cuma ini sedang diinisiasi juga, ya BUMDesma atau kegiatan-kegiatan yang lain. Ya Bilahilir, Bilahulu. Itu saya berharap Pak, kita semua lah berharap ada percontohan satu saja, nggak usah banyak-banyak ya untuk penguatan lembaga kemasyarakatan desa. Silahkan saja untuk itu. Nanti kita lihat gini Pak ya, saya harap dia satu paket organisasi yang lamanya terbentuk, seluruh turunan kegiatannya ada, akan kita fasilitasi dan jaminkan untuk ditetapkan di RKP desa dan dianggarkan di APB desa. Ini hasil murni inisiasi pendamping desa. Oke ya, itu tentang LKD. Saya rasa clear lah. Kemudian ada beberapa yang terlewatkan juga mungkin dari hasil rapat kita. Untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan tahun ini dibenarkan dilaksanakan sampai 31 Januari berdasarkan surat edaran Dirjen. Nah, itu harus dipahami Pak. Jangan lagi nanti ada LSM wartawan ketika desa membangun, desa melatih dibilang, oh ini Silpa kenapa dilaksanakan? Tidak. Nah ini surat edaran, ya surat edaran. Kayak sekarang Senahudaris membangun, ya. Nah itu tolong teman-teman juga sampaikan. Yang nanya aja, tapi jangan lebay disampaikan. Yang nanya jelaskan. Kadang-kadang ada overacting kan. Kayak pada manik itu disampaikannya sama ada jadi bumerang juga. Janganlah. Hal yang penting saja. Ya bagaimana Pak? Di atasnya itu Pak kelewatan. Kami kan. Nah kalau dia kelewatan Pak, kalau memang berdasarkan cuaca, itu kita buat kesepahaman MOU. Nah, iya, itu bisa. Antara pemerintahan desa dengan pihak penyelenggaranya. Contoh rapat kerja. Contoh ya PPK-nya. Contoh misalnya buat embung desa. Sekarang ini kan Sungai Baru nggak bisa lagi, ya kan? Kenapa? Karena di tengah ladang itu sudah naik padinya. Kalau masuk alat berat, udah pasti kena tunjangan ini kepala desanya atau PPK-nya, ya kan? Maka itu jadikan adendum pasca kegiatan itu, maka dibenarkan karena uangnya sudah diambil, dipegang, menghindari dia silpa. Ngerti maksudnya kan? Nah, makanya Pak Andi nanti tugasnya menjelaskan itu sebagai PDTI. Ke siapa? Ke BPD. Ke siapa? Ke orang-orang yang bertanya. Jadi batasannya itu kapan? Batasannya sampai disepakati di dalam musyawarah desa pelaksanaan itu kapan panen itu terlaksana. Ya kan? Batasannya apa? Kapan panen? Kapan bisa dilewati? Misalnya pasca panen. Kapan pasca panen yang bulan 4? Bulan 4 lah dilaksanakan. Sementara pemeriksaan inspektorat Gak ada masalah berdasarkan MOU yang sudah ditetapkan. Berita acara yang sudah disepakati BPD, pendamping, kepala desa, camat. Jadi itu nggak diperiksa gitu? Diperiksa. Kenapa tidak dilaksanakan? Ini dokumennya. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, jadi Pak Andi tugasnya mengklirkan suasana, menjelaskan suasana, menjelaskan kejadian-kejadian itu. Karena Sungai Baru agak banyak masalahnya Pak, ya kan? Nah, tapi Pak Andi yang lebih paham, saya rasa bisalah menjelaskan itu. Ada lagi kira-kira teman-teman sebelum kita break lah ya, atau kita sambung sedikit dari Pak, biar ada pekerjaan rumah teman-teman untuk di desa.
kita kan ada ya, kita ada oke ya, itu intermediate aja. Kita ada sustainable development goals itu kan, yang SDGs itu ada 18 bidang. Kami mau teman-teman pendamping desa mengidentifikasi satu desa dari representasi yang 18 itu, kita tetapkan jargonnya. Teman-teman potret desanya, misalnya Sungai Tampang, desa tanpa kemiskinan. Satu desa satu jargon dari 18 itu, mana yang menjadi blueprintnya untuk 5 tahun ke depan, ngerti nggak? Ada 18 bidang. Dan 18 berapa? Bisa 2, bisa 1. Berdasarkan, iya, misalnya perbaungan. Ya, perbaungan itu apa? Kita buat dari 18 itu. Ini. Nah, nanti teman-teman yang bisa sampaikan itu, dan ini nanti kita paparkan sama Dinas Pemdi. Jangan ada SD bidang 19. Nanti dibuat Pak terus sentosa, desa tanpa koordinasi. Jangan diadakan, ya. Kita 18 SDGs. Nanti ada pula SDGs ke-19. Desa apa tadi? Teluk Sentosa, desa tanpa koordinasi kan. Marah nanti apa? Gus Menteri, ya. Satu desa Pak Adi satu. Misalnya Sungai Baru apa? Sungai Sakat apa? Sungai Tawar apa? Wonosari apa? Sungai Sanggol apa? Sungai Lumut apa? Ya. Desa dengan kemiskinan. Ya, kami tunggu ya. Kami tunggu inisiasi ini dari teman-teman. Udah 5 tahun, tahulah seluruhnya kan. Apa jargonnya? Nanti itu teman-teman sampaikan ke desa sebelum finalisasi penetapan. Desa udah tahu itu kan, nanti desa nggak tahu kawan-kawan cuma ngeklaim aja tanpa kemiskinan. Apa pula miskin Pak? Jangan. Itu kita mau upload ya jargon itu ya. Oke ya Pak, Bapak Ibu, Pak Koji, pastikan itu misalnya Bandar Kumbul ya, desa tanpa kejahatan. Nah, itu. Ya oke ya, itu ya dari saya. Teman-teman, saya berharap ini kita seriusi apa yang menjadi pernyataan kita hari ini. Kita coba paksakan buat lembaran baru. Kita optimis, kita semangat di desa, kita bangunlah karya-karya nyata kita di dalam dunia pemberdayaan kita. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Langsung aja, saya tidak pusat-pusatnya selalu mengimbau pada Bapak Ibu semua untuk segera mengupdate aplikasi SPID kita. Kenapa? Kalau kita lihat sekarang ini, seluruh informasi di desa itu tidak lagi hanya bisa dikonsumsi kita sama masyarakat desa itu, tapi seluruh elemen masyarakat sudah bisa mengakses. Jadi kalau kerjaan kita lambat dalam hal pengupdatean CPD, maka hasilnya akan nampak lambat juga di aplikasi yang namanya sekarang sistem informasi desa. Belum lagi kalau kita lihat surat edaran ke Dirjen bahwasanya seluruh dokumen-dokumen yang ada di desa itu wajib masuk ke dalam SID. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, di dalam SID itu sumber datanya itu adalah CPD. Jadi seluruh dokumen-dokumen yang akan diinputkan ke SID itu wajib melalui CPD. Makanya Bapak Ibu semua dikasih username dan password per orang. Kalau dulu kan per kabupaten, dan mungkin dulu ada rencana satu kecamatan satu, tapi karena melihat harapan dari menteri kita ini semua harus terpublish, transparan, maka seluruh pendamping desa PD dan PDT diberikan username dan password. Jadi kalau kita memang di dalam penginputan dan pengecekan data di dalam CPD, maka itulah yang akan nampak bahwasanya kerja kita main-main. Itu dia. Tapi kalau berhasil penginputan kita di dalam aplikasi CPD, maka yang tampil juga di SID berarti pendamping desa Labuan Batu ini berhasil dalam hal
pendampingan dan pelaporan segala kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dana desa. Jadi himbauan kita kepada Bapak Ibu dalam hal penginputan dan update di CPD itu tolong lebih digiatkan lagi dan inputlah sesuai dengan real di lapangan, dan kalau bisa sinkronisasi terlebih dahulu dengan data yang dari desa. Jadi jangan katanya, kita jangan melihat katanya, ya kan? Jangan hanya melalui telepon, tapi juga harus kita turun ke lapangan, sebagaimana yang di hasil rapat kemarin juga disampaikan Pak Kadis bahwasanya memang dia sedikit kecewa kepada khususnya PDTI ya, sedikit kecewa khususnya kepada PDTI karena beliau mengungkapkan selama ada dana desa yang sudah hampir berjalan di 6 tahun itu belum pernah Pak Kadis jumpai ada namanya kader teknik yang paham RAB, itu dia. Jadi dia kecewanya kenapa hanya PDT ini berkoordinasi hanya kepada kepala desa, seakan-akan kader teknik dan masyarakat desa itu bukan kawannya. Dia hanya berkawan kepala desa sama bendahara desa. Kenapa? Mungkin kalau kepala desa untuk wajib kan gitu, bendahara desa mungkin karena penginputan RAB. Tapi masyarakat desa dan kader teknik, khususnya kader teknik ini tidak ada beliau jumpai di desa-desa. Mungkin ada, itu pun karena sudah dia sudah menjadi staff dari kantor desa. Jadi di contohnya misalnya di desa Setampang ya, Setampang itu dulunya dia kader teknik, tapi karena sudah menjadi staff, jadi dia juga ikut ambil dalam pembahasan RAB. Tapi di desa-desa lain yang beliau kecewanya hampir seluruhnya tidak ada beliau jumpai, apalagi kalau pihak PD itu monitoring laporannya itu tidak ada yang paham tentang RAB di desa ini. Jadi kalau ditanya kader teknik, maka jawabannya itu kan Pak Kadis. Itu dia kecewanya. Setiap ada yang bertanya mau dari PD ataupun dari LSM atau wartawan, maka selalu yang ditimpalkan itu proyek Pak Kadis. Apalagi sekarang dengan adanya peraturan Permendagri bahwasanya yang menjadi TPK itu kan kadus. Kadusnya pun nggak ngerti apa itu tentang pola-pola pembangunan yang dilaksanakan di desa. Makanya kita lihat banyak kegiatan-kegiatan di desa itu tidak lagi dilaksanakan secara suasana, tapi dengan cara sistem dimulangkan. Kenapa? Karena si TPK atau kadus ini tidak paham dia apa itu pola swaklola yang dimaksud. Jadi dimohon kepada kawan-kawan, kita mulai di tahun 2021 ini, kalau berdesa itu pesan Pak Kadis, jangan hanya datang ke desa bertanya lalu pulang. Itu pesannya. Tapi bertemanlah dengan masyarakat. Itu pesan Pak Kadis yang harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu, biar karena Bapak Ibu kan juga dinilai oleh BUD ya. 20% kalau salah itu kan ada penilaian oleh BUD, dan apalagi sekarang ini kan musim-musimnya menunggu kontrak. Bahwasanya harus ada surat dari kabupaten yang menyatakan bahwasanya kita dipertahankan atau dilanjutkan. Jadi makanya kita berharap mudah-mudahan di tahun ini kita masih berbaik budilah ya, baiklah dengan dinas BUD, semoga kita masih tetap di Labuan Batu. Jadi mungkin hanya itu. Satu lagi hasil yang saya laporkan kemarin bahwasanya sesuai dengan CPD kita, jumlah sarpras di Labuan Batu itu kan ada sekitar 167 kegiatan.
Dan yang sudah terlaksana itu 100% itu baru 79 kegiatan. Jadi ada sekitar 80-an lagi lah, 80 ke 90 kegiatan lagi yang belum kita laporkan. Dan ada pula kami lihat di CPD itu dari pertama dia update 10% sampai sekarang tetap 10%. Nggak tahu kita apakah itu sudah dilaksanakan atau memang stagnan di situ aja. Dan kalau ada laporan bahwasanya kegiatan itu tidak dilaksanakan di tahun ini sampai 31 Januari, kita berharap ada laporan dari Bapak Ibu semua bahwasanya kegiatan ini ditunda atau disepakati apa alasannya. Itu kemarin ada dari Pak Roy ya, alasannya kurang anggaran karena tiba-tiba ada perubahan jenis kegiatan, jadi diambil dari anggaran itu untuk memenuhi kegiatan yang diprioritaskan. Itu seperti itu alasannya. Jadi kita tahu kegiatan itu memang tidak bisa dilaksanakan di tahun ini menunggu anggaran tahun berikutnya. Oke ya, khususnya PDTI tolong dikawal khususnya Satpras, karena PDTI ini dinilai kalau Satprasnya 100% maksimal ya kan. Tapi kalau pemberdayaannya yang 100% itu berarti kita yang enggak bekerja. Jadi himbauannya kepada Bapak Ibu segera kita update sebelum tanggal 31 itu clearlah Satpras, dan kepada pendamping pemberdayaan kalau ada kegiatan-kegiatan yang masih berlangsung sekarang juga diupdate ya, jangan dibiarkan, karena yang melihat itu bukan Bapak Ibu aja, bukan kita aja, tapi dari Sabang sampai Merapi itu sudah melihat mana progres kabupaten ini. Apalagi Labuan Batu akibat kasus kemarin yang 0% sampai bulan 11 jadi terkenal kan gitu. Sikit-sikit Labuan Batu yang diperhatikan, bukan Labuan Batu lagi. Tapi sudah mulai dilirik Labuan Batu ini kok bisa dari 0 menjadi di atas 50, bisa tiba-tiba. Itu dia. Jadi mungkin hanya itu dari saya. Kita berharap sama-sama lagi kita selesaikan tugas-tugas di tahun 2020 biar tahun 2021 nanti tidak ada lagi kendala-kendala pelaporan maupun data-data tahun 2020. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi PKTD itu? Oh ya, untuk PKTD sebagaimana sudah disampaikan Pak Dasri bahwasanya sesuai dengan Permendes sebelumnya dan Permendes sekarang ini dan dikuatkan di dalam PK 222 bahwasanya prioritas dana desa itu yang paling utama kan BLT ini, dan di sana disebutkan sisa dari BLT itu maka diprioritaskan untuk PKTD. Jadi sisa ya, sisa. Wajib atau gimana? Wajib. Itu kan prioritas kedua, urutannya kan kedua itu. Ya, maksudnya pengertian wajib ini apa seperti yang sebelumnya hitungannya masyarakat? Ya, lihat kita baca lagi nanti Permendes nomor 13, yang mana di Permendes nomor 13 itu kan disebutkan minimal 50% hauka. Ya, karena tahun lalu nggak ada itu. Ya, yang tahun lalu kan 30%. Tapi kalau untuk 2021 itu kan minimal hauka 50%. Tapi itu tidak hanya dilaksanakan pada kegiatan Satpras. Jadi fokusnya PKTD itu bukan lagi hanya kegiatan Satpras, tapi juga bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan seperti mungkin BUMDes, budidaya, pertanian. Nggak, berarti itu dicampur gitu. Ya, jadi selama ini kan fokus PKTD itu kan hanya kegiatan Satpras. Ya. Jadi kegiatan PKTD ini tidak lagi hanya ke situ, tapi kegiatan-kegiatan pemberdayaan lainnya juga boleh masuk PKTD-nya. Itu berarti jadi yang khusus Satprasnya mana? Tetap di PKTD kan. Wajib enggak, karena Wajib. tahun lalu nggak kayak gitu nih. Iya, tahun lalu berbeda dengan tahun sekarang, Pak. Maksudnya
Jadi begini, ini kan pemerintah desa itu kan perubahan prioritas itu yang tahun kemarin kan berapa kali itu? Mungkin di dalam perencanaan di awal tahun PKTD-nya kan tidak kita fokuskan gitu kan. Tiba-tiba ada perubahan kedua yang merubah seluruh kegiatan menjadi PKTD. Di sana kan disebutkan bahwasanya kegiatan PKTD itu bisa dilaksanakan sisa dari penggunaan PKTD. Jadi kalau misalnya sudah kita fokuskan di awal tahun PKTD, ternyata karena ada BLT dan sisanya yang harus di situ dan tidak mencukupi, berarti kan tidak wajib. Boleh sunah boleh dilaksanakan dan boleh tidak. Sudah tahun kemarin, tahun ini sudah dikeluarkan di dalam PMK. Tetap paling prioritas utama itu adalah BNPB. Oke, sisanya itu wajib PKTD. Bukan ada sisa Pak. ada cerita lah, ada sisa. Kalau memang kegiatan itu PKTD. Jangan juga kata memastikan nggak semua bisa PKTD. Iya itulah. Enggak gitu ya. Maka dicarikan kegiatan minimal satu kegiatan satu desa yang bisa mengcover PKTD 50%. Sementara yang nggak ada prioritas. Misalnya BUMDes, ya kan? BUMDes budidaya muncul di mana tuh? Kemarin itu Sungai Lumpur. Jadi PKTD itu apa? Mulai dari pembaratan, dihitung lagi sampai pemanenan, itu semua PKTD dulu. Maksudnya di dalam impranya dulu. Khusus impranya. Kalau kita makanya carikan di mana AOK yang mencapai 50%. Kalau tidak sanggup, nggak usah. Nah, itu ya. Cari PKTD pemberdayaan. Nah, itu ya. Nah, iya, yang kedua kita akal-akali tetapnya itu kita mengalah. Yang penting tetap wajib satu PKTD satu desa. Mau dia ikra, maupun pemberdayaan, BUMDes. Jadi tidak dipatok, ya tidak dipatok PKTD itu untuk ikra. Tapi boleh dari mau dari Satpras, mau dari non Satpras, BUMDes, boleh. Makanya tadi coba di dalam PMK ini kan kalau Bapak baca di pasal berapa tadi itu 27 ada itu bahwasanya prioritas dana desa itu kan untuk kelanjutan ekonomi ya. Dan di situ tertulis bahwasanya peningkatan ekonomi itu difokuskan ke dalam BUMDes, dan BUMDes itu diprioritaskan lagi untuk kegiatan-kegiatan pertanian, budidaya pertanian, budidaya peternakan, budidaya apa lagi itu banyak. BUMDes itu kan apa yang penggelontoran dari tahun ini atau itu dana yang sebelumnya? Yang tahun ini Pak. Tahun kemarin itu kan udah lain proposal. Itu kan pernyataan untuk kegiatan lain. Iya sekarang nanti kalian bertanya lagi di luar. Iya. Nanti luar tanya lagi. Mungkin juga PKTD kita kalau untuk 2021 ini termasuk juga saya rasa BLT. Kenapa? Di dalam PMK itu kan ada disebutkan satu contoh. Misalnya saya keluarga petani penerima KPM BLT. Yang saya butuhkan bukan uang, pupuk. Maka yang diberikan pemerintahan desa kepada saya adalah pupuk atau yang lain. Oh nggak berhentuk mungkin boleh ya? Nah itu dia. Jadi tergantung memang kelompok-kelompok yang ada di desa masing-masing. Jadi kan selamanya PKTD itu infrastruktur ya, jangan. Karena di dalam acuan SE yang kemarin itu bahwasanya PKTD 50% itu kan banyak infrastruktur malah tak nampak, tapi rata-rata fokusnya ke BUMDes. Ya, mungkin hanya itu. Udah, cukup. Oke. Belum apa? Makan siang dulu. Makan siang atau lanjut? Enggak. Ulang tahun.
Ayo ulang tahun. Ini bulan Desember kemarin katanya tanggal 3 TA ulang tahun. Awal tahun ada satu PD ya kan? Nunggu semua Pak kalau kita kaya ya. Oke, kita aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Baik, kalau cerita galau mungkin ya galuhnya teman-teman itu mungkin ya rezeki kalau saya mungkin selaku kami di TA ini juga ya galau gitu. Kira-kira apakah dihapuskan, apakah kolaborasi kata Pak Donald kan atau gimana, tapi intinya kita tetap semangat lah ya, tetap semangat menunggu SBT karena sudah juga keluar dari pagi sudah di-share ke kawan-kawan terkait dengan kelanjutan dari pertandingan kita ke depan ya. Yang pasti tantangan semakin berat kawan-kawan ya, tantangan semakin berat ya, terkait dengan tugas-tugas kita ke depan semuanya kayaknya ya berkaitan dengan penggunaan teknologi ya, transparansi publik dan segala macam itu mau tidak mau memang ya kita harus ya kita tunggu dan memang kita jembatan lah ya desa dalam hal ini sebagai objek ya dari kita dan subjek dari pembangunan itu sendiri di desa. Baik kawan-kawan, tadi saya sudah share ya tentang penjelasan dari Menteri Desa terkait dengan penjelasan Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan desa tahun 2021. Nah, saya kira sudah dijelaskan sama kawan sebelumnya ya terkait hal-hal yang menjadi prioritas kita di tahun 2021 ini, daripada saya mungkin tadi sudah bicara masalah BLPDD, kemudian PKPD juga ada di situ gitu kan. Nah, satu mungkin yang baru ya SDGs ya. Nah, hari ini mungkin kita kupas sedikit, walaupun memang terus terang juga kita masih belum terlalu mendalami ya terkait karena ini sama-sama baru ya kawan-kawan, sama-sama hal yang baru. Tapi sebenarnya inilah sebenarnya yang kita ya untuk penjembatannya atau mengawal ya program pemerintah ini. Memang inilah memang road ya istilahnya. Inilah konsep pembangunan desa yang sebenarnya gitu. Yang diadopsi yang awalnya itu dari PBB ya, dari secara internasional, SDGs secara internasional, dan diadopsi untuk Indonesia langsung diterapkan di desa. Ya kawan-kawan. SDGs itu apa ya? Lupa. Panjangan. Sustainable Development Goals ya, goals. Jadi sistem pembangunan berkelanjutan ya. Jadi SDGs ya yang jelas ada 18 ya, yang dikatakan tadi Pak Topik atau Pak Dono juga terkait jalan desa, sebenarnya semuanya sudah ada di situ, ada 18 item. Atau sudah ada yang hafal 18 ini? Kalau ada yang hafal nanti dikasih progresnya HP dari Pak Dono. Iya, 18 apa ya? Kategori lah ya kita bilang. Nah, 18 poin yang harus kita kawal, yang harus kita laksanakan di desa dan harus kita capai. Nah, untuk gampangnya ya, tadi udah ada juga bisa sama Pak Dono terkait dengan sistem informasi desa dari Kemendes. Di situ lengkap semua. Jadi nggak ada lagi yang ditutupi, nggak ada lagi yang bisa kita kucing-kucingan ya dengan pihak-pihak ketiga dan keempat dan seterusnya. Semuanya nampak, gambaran di situ Pak. Oke, kita coba saja ya. Tadi ceritanya begitu ya. Coba kita buka sistem informasi desa sid.kemendesa.go.id. Coba buka di proses kawan-kawan sekalian.
sid.kemendesa.go.id. Apa tampilan pertama? SID. Pencarian data desa. Ya, itu pertamanya ya. Coba silakan kawan-kawan di kecamatan masing-masing juga di input lah. Kecamatan masing-masing biasanya pilih salah satu. Ya, isikan. Tapi cari provinsi, Pak. Sesuai dengan desa dampingan atau kecamatan dampingan kita masing-masing. Kecamatan apa? Terus engkau Pak. Deskripsi. Desi. Sudah? Bentar Pak. Sudah, Pak. Oh, muncul. Saya pilih provinsi. Biasanya beda. Di semua. Yang sudah ya Pak sudah? Ya, Pangkatan ya. Pangkatan kita tutup Pangkatan. Udah Pak. Ini yang Kemendes ya. Jadi nanti hasil kerja kita akan apa di situ? Ada ini. Pangkatan. Desa apa? Sama pada. Nah, di deskripsi desa apa ya? Di situ jelas desanya, siapa kepala desanya, kemudian RPJMD-nya ada atau tidak, berlakunya sampai dengan tahun berapa, kemudian keberadaan kantor desanya atau tidak, kondisi kantor desanya layak atau enggak. Nah, semua ada, peta desanya tidak ada, kemudian keberadaan pemukiman penduduk di lain puncak ada karena daerah Dakar ya. Ya. Kampung Padang ini cerita Kampung Padang. Nah ini deskripsi desanya Pak. Coba klik yang 3 garis di samping kanan itu Bu. Nah ada home, ada deskripsi desa. Di situ menu-menunya jelas ya Bu ya. Ada home, deskripsi desa, rekomendasi, SDGs dan desa, BPDS, BUMDes, BLTDD. Ada dong. Ketika klik kita di sini jelas semua. Mau apa? Mau apa kita di sini? Kalau kita cerita deskripsi desa, contoh. Deskripsi desa. Apa deskripsi desa yang pertama Bu? SDGs. Rekomendasi. SDGs ya. Nah, SDGs itu jelas yang kita bilang 18 desa ke bawah itu ada semua Pak. Kita mau angkat data di situ sudah ada. Ya. Jadi cerita yang 18 tadi kalau mau kita bergerak mulai dari mana, coba kita masuk dari situ. Contoh, ada nggak yang masalah stunting di desa Kampung Padang? Contoh. Apa? Apa yang itu? Ada yang Bisa tanpa kelapa dulu. bisa tanpa dulu. Bisa tanpa kelaparan, bisa sehat. Nah, ini Pak, yang desa tanpa kemiskinan sampai dengan yang di bawah itu desa yang saya maksud dari awal tadi, gitu. Jadi bukan hanya dashboard saja, tapi memang sudah ada di situ kategorinya apa dan kehidupan data atau ada atau tidak, tinggi atau rendah, di situ ada semua, Bapak dan Ibu. Ya, nanti kalau pamannya kita ambil contoh desa tanpa kemiskinan, ya, itu diklik di Kampung Padang itu ada 300, ya, 300 surat miskin yang dikeluarkan desa selama 2017. Berarti paling sedikit ada 300 orang yang miskin di Kampung Padang. Jadi nggak mungkin nggak ada BLT ya? Nah, nggak mungkin ada BLT. Tapi ya ini bisa juga nanti apakah nanti di situ sudah tercover dari BST Kemensos, ya BK dan segala macam. Nah itu Kayak tiba-tiba. nah, Kayak tiba-tiba. ada mungkin juga surat keterangan di sini kalau namanya ada yang mau kuliah ya nggak punya apa namanya untuk menghindari biaya tinggi, ya kita surat keterangan miskin pula. Adalah tentunya kayak ada pasti seperti itu. Wah, waktu saya ini Banyak ya. Suara gitu. Nah. waktu saya Oke. ambil beasiswa. Tambahannya lagi di SDGs yang kedua tentang desa tanpa kelaparan. Di situ ada jumlah balita stunting 1 orang, Pak Kohar. Nah, data seperti ini kan ini mungkin berkaitan dengan tupoksi Pak Donald ya, orang yang ketika di masalah KPM juga ya. Ya, jumlah stunting pasti nggak mungkin nanti nggak ada program stunting di situ kan gitu.
Nah, mungkin KPR juga nggak ada di situ kan gitu. Jadi ini juga kita cermati data ini, ya. Data ini sesuai atau tidak? Mungkin apakah yang satu orang itu sudah sembuh atau mungkin Pindah. tambah atau tidak? Pindah ke alam lain. Ya, jadi kalau kita bergerak kerja ya, saya pikir data ini bisa kita jadi jalan awal kita ya untuk mempergerakan kerja kita di tahun 2021 ini. Perkara ini paling atau tidak, yang jelas ini data dari Kemenkes. Siapa yang buat itu ya dari kita juga. Ya kan sumbernya, karena IDN kita sudah saya input. Kalau bentuknya potensi desa data potensi dari BPS, ya itu salah satu saja Pak, ya dari BPS. Ya, tapi yang jelas ini untuk masalah SDGs ya, saya nggak mau ceritakan panjang lebar ya, nanti kita baca masing-masing. Kalau tadi cerita jargon bagaimana diminta Pak Kadis, oke saja. Cuma di sini sudah jelas di aplikasi ini, dan memang aplikasi ini online, ya online. Nanti kita yang diminta untuk mengambil ini Bapak dan Ibu. Bahkan ya di penjelasan Permendis yang sudah saya kirim ke Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan di penjelasan paling bawah, hampir ke bawah. Di situ dijelaskan kalau desa yang tidak punya, ya, tidak punya jaringan internet itu wajib, ya, sistem informasi desa difasilitasi oleh pendamping desa. Hidup kembali. Ya, nanti tinggal kita kalau memang daerah-daerah yang nggak ada internetnya nanti coba utamakanlah gitu, karena memang semuanya segala sesuatunya ya berkaitan dengan pelaporan pembinaan, yaitu semuanya sistem informasi desa ceritanya. Nggak lepas dari sistem informasi desa. Oke, itu salah satu contoh untuk SDGs. Coba kita keluar lagi, kita klik menu yang di sebelah kiri ya, di sebelah kanan ya, garis sebelah kanan kita ambil contoh dana desa. Udah. Nah, coba ya Bapak Ibu yang sudah yang kita sudah ikut di lapangan ya, ini di sini jelas ada dari 2020 sampai 2015 datanya berapa dana desa yang sudah terkumpul di desa. Ini saya ambil tadi kan contoh Kabupaten Padang ya, jelas datanya Bapak dan Ibu. Kalau kita ambil yang 2020 udah ada datanya, jadi nggak bisa kita sembunyi-sembunyi lagi. Ini dana desa dan penggunaannya. Coba Kabupaten berapa itu untuk apa BLTD itu anggarannya? Masih ingat Pak Roh? Bu Dewi mana Bu Dewi? Nggak ada Bu Dewi ulang. Jadi kalau kita tanya untuk budayanya untuk BLTD itu masuk di penanganan keadaan mendesak. Coba perhatikan penanganan keadaan mendesak itu BLTD itu. Coba yang punya data sinkronkan dengan data kawan-kawan, pas enggak datanya? Kalau di Kampung Padang ada 442.800.000, betul itu Pak Puan? Berarti itu ya penggunaan dana desa 2020 jelas di sini ada semua realisasinya. Oke, ini dana desa, khusus dana desa. Kalau kita keluar lagi, kita ambil contoh APBDes. Nah, ada dari 2017 sampai 2020 ada. 2020 contohnya kita tuh. Nah, ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Ini nggak ada kemarin pun belum. Cerita SID. Orang gila kan. Orang lalu ulang tahun kita dari mana? Iya. Oke ya, kita ambil belanja, kawan-kawan. Belanja, jadi ada nomor dari rekening di situ kan. Jelas berarti APBDes yang kita input kan dari CPD. Ya, ya mungkin di sini kalau kita ambil apa ya
Volumenya nggak ada ya. Volumenya memang nggak nampak mungkin. Ya, tapi jenis kegiatan kan ada jelas, nomor rekening ada, dananya juga ada. Nampak semua. Jadi bagaimana kita lagi kalau ada yang bertanya sama kita, ini konsep gini, kalau kita nggak tahu nggak bisa menjelaskan gimana kita? Awal lah. Ya. Itulah mungkin yang anak muncul, ya. Apalah yang dibilang yang diingini oleh anggota dewan itu ya. Iya. Gajinya besar, gajinya nggak ada. Tapi itu kalau tidak bisa kita jelaskan. Kalau kita bisa menjelaskan, bahkan kurang kita bilang gitu. Nah seperti yang disampaikan waktu kita kemarin lah kita perbaiki ya kinerja kita ke depan, karena sesuai dengan yang kita share tadi pagi ya terkait dengan PMDS nomor 19 ya. Apalagi kita nanti yang mau sertifikasi, kita cuma dikasih tempo 2 tahun itu perbaikan ya. Maksimal kita bekerja 2 tahun tanpa sertifikat dan tanpa sertifikasi. Setelah 2 tahun nanti nggak ada sertifikasi kita, itu sudah jelas kita dihentikan. Masa sih bu? Soalnya jabatannya udah keren loh. Coba perhatikan jabatan bapak ibu di PMDS itu keren. Anggota tenaga ahli terampil, terukur, tertinggi, terpercaya. Nah, pakai semua. Terpuji ya. Jelas tadi. Saya ulang tahun lah. Jadi bukan hanya TPP saja, ya, tapi di situ udah ada, ya kan, ahli terampil, ya, tenaga terampil, mandiri, terukur, teruji, terpercaya. Lama-lama Nah, kesampaian. Ya, oke ya, itu untuk APBD. Kita ambil lagi contoh. Aduh, diambil. Pak, ada yang BPD itu. Ada BPD. Namanya apa ya? Nah, ada di situ. Dia itu belum tadi salah satu. BPD. Coba lah kawan-kawan. Hari ini situ ya, namanya juga lucu ya. Guru kenapa ya? Di sini bola masuk di kamu pada kok enggak? Ringan ya? Dahulu masuknya dulu, Pak. Ya? Kisah ada di apa? Boris. Abdeling 1. Ripat Wata. Bapak. Ada bapaknya di sini. Ya, jadi nggak bisa kita tutup-tutupi lagi dan memang ini adalah hasil kerja kita, sudah diikut oleh Kemendes. Tentunya tinggal kita ya sekarang ini ya bukan mencari alasan ya, tapi paling tidak kita nanti ketika ada orang yang bertanya kita bisa menjelaskan, ya. Daftar penerima BLT dan desa ini merupakan gabungan penerima bulan 1 sampai dengan bulan 9. Dimungkinkan ada perubahan nama dan alamat pada penerima BLT dan desa sesuai hasil musyawarah desa, sehingga ada ketidaksesuaian beberapa penerima bulan terakhir. Ya, ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan kan. Tapi nama-namanya sudah jelas. Nah, jadi mungkin sudah ada saya sampaikan juga sebagai kawan. Mungkin kalau untuk menjadi pertimbangan juga sambil mungkin menunggu data dari dinas sosial ya. Mungkin kawan-kawan ada yang dari nama-nama ya yang mendapat BLTDD itu coba perhatikan atau sampaikan ke desa terkait dengan nama-nama atau kakak atau apa penduduk di desa yang mendapat bantuan BPUM juga ya dari BRI, dari Kemen apa itu Kemen Dakem apa Kemenak kan bukan jalur seko, ini BPUM yang dari BRI itu 24 ya. Nah coba disampaikan juga ke desa. Kalau memang sudah dapat dari BPUM itu jangan lagi masukkan ke BLTDD
ya UMKM. Ini jadi pertimbangan juga gitu. Bagaimana ngeceknya gampang, data indikatornya masuk aniknya, ya kan yang data itu kan ada ini juga masuk aniknya, ada nggak di terdata? Kalau terdata pasti ada perbuatan di situ. Gitu. Jadi ini jadi pertimbangan pemerintahan desa, ya supaya anak-anak yang sudah ada terdata itu nggak tumpang tinggi. Gitu. Nanti akan jadi pertanyaan juga kembali ke pemerintahan desa. Oke Bapak dan Ibu, ada lagi? Siang. Udah belum ya? Udah ditengok. Udah ditengok. Ini pengurus-pengurusnya ini pengurus yang baru pengen lama nih, ini jelas juga diapakan. Dan disitu ada akun Facebook, Twitter segala macam. Ya ini memang ya yang belum terisi, ya entah tugas kita untuk mengisi mengupdate ya sesuai dengan permintaan data yang ada di ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kalau untuk aplikasi laporan harian ya, karena juga di laporan harian yang kemarin kita otak-atik sama Pak Gubernur ya, itu kan username sama kita belum dapat ya kan? Tapi kalau untuk Pak Gubernur kemarin sesuai dengan akun user CP ya Pak ya, nah, bisa masuk dan kita cek memang ya mungkin yang udah nonton YouTube-nya Pak Gubernur agak sudah tahu lah ya. Mungkin isi-isinya ini memang cukup menantang lah. Jadi ya bagi kita mungkin ya terus terang saja yang tidak berada di lokasi tugas mungkin agak sulit lah. Karena di situ harus gabungnya rencananya kita kapan, kemudian direalisasikan juga kapan, ya. Ekspedisi juga ada di situ. Kemudian kita sudah pekerjaan kita sudah tersedia di situ. Rencananya bukan kita yang buat, tapi kita klik sesuai dengan penemuan yang ada di situ Bapak dan Ibu. Jadi nggak bisa kita ngarang, pekerjaan kita nggak ngarang, pekerjaan kita sudah ada di situ. Kita mau ngapain desa fasilitasi kan, peningkatan kapasitas, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kan, atau kita insidentil kan ada semua di situ. Bahkan porsi-porsinya nanti mungkin ini mungkin nyusul atau presentasi porsi-porsi kerja kita itu berbeda-beda ya antara tim PLD, PD dan PA itu porsinya beda-beda presentasinya. Kalau tidak sesuai dengan presentasi itu porsi kerja kita, kemarin ada isunya ada pemotongan gaji. Nah itu. Ya, jadi ya mudah-mudahan saja nanti ya untuk nanti kalau masalah realisasi kan rencana kita itu tanggal 5 ya kita. Jadi sekarang gimana itu? Gimana? Rencana Pak Bu itu kan gini. Rencana kemarin kan kita coba itu 1 hari ini rencana masih saja tanggal mainnya berikut dengan ya lebih jelas lagi lah ya untuk aplikasinya bagaimana kemudian cara segala macam nanti kita tunggu saja. Hanya ini secara untuk sosialisasi karena menyangkut dengan SIP ya, Informasi Desa dan laporan harian itu sudah ada di Permendes langsung. Makanya harus kita sampaikan gitu. Ya. Di Permendes nomor 19 jelas di situ. Kemudian di penjelasan Permendes terkait dengan Permendes nomor 13 yang sudah saya tadi di situ juga jelas ada aplikasi pelaporan pembinaan ya terkait dengan prioritas penggunaan dana desa 2021 itu wajib dilaporkan melalui sistem informasi desa. Laporan apa? Nanti orang itu aja belum bisa masuk, bagus masuk. Udah, kalau bisa masuk saya tadi udah saya kita buat ini yang bisa masuknya apa dulu. Makanya tadi nggak tahu kakak saya ini kan cuma kalau yang kemarin sudah di share di grupnya Pak Dodo ya silakan aja kalau mau dibuka di situ ada yang kami kemarin coba taati aplikasi. Nanti aja lah ya. Penasaran kawan-kawan lebih penasaran lagi saya, gitu ya. Oke Bapak dan Ibu, saya pikir itulah ya terkait untuk sosialisasi SDGs dan laporan harian, aplikasi laporan harian ya, yang mudah-mudahan saja nanti ke depan kalau sudah ada penjelasan yang lebih rinci lagi dari Kemendes, dari pusat atau dari provinsi, ini akan kita ujikan kembali ke kawan-kawan sekalian ya.
yang paling penting dan nanti ke depan pastinya khususnya untuk monitoring kawan-kawan ya terhadap PLD yang mungkin selama ini kayak rakor di kecamatan itu tidak mungkin belum terlaksana atau ya belum terencana dengan baik. Yang pasti ke depan itu mau tidak mau ya harus kita laksanakan rakor di kecamatan sebagai bentuk peningkatan kapasitas karena ada seperti saya bilang tadi porsi-porsi ya porsi-porsi kerjaan kita itu sudah jelas berapa persen